Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Asr merupakan salah satu surat yang penting di dalam Al-Quran. Allah berkali-kali bersumpah seperti wal asr, wad duha, wal laili, wan nahar, dan seterusnya. Allah tidak semata-mata bersumpah kecuali tentang hal yang penting bagi manusia. Allah ingin mengabarkan kepada kita sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai jalan hidup. Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, innal insana lafi husrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Banyak orang yang menghabiskan hidupnya dengan hal yang sia-sia. Banyak orang yang menghabiskan tenaganya, pikirannya, perasaannya dengan hal yang sia-sia. Jadi, secara umum kehidupan manusia itu banyak dihabiskan dengan hal yang sia-sia. Kita tidak tahu kapan kita mati, maka efektifkanlah waktu sisa kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 4 kunci agar kita tidak termasuk golongan yang merugi. Kunci yang pertama adalah amanu. Amanu menurut Ibnu Qayyim adalah paham kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan bagi dirinya, maka akan Allah fahamkan agama. Ilmu itu adalah pupuk iman. Ilmu itu adalah pemandu amal. Gunakanlah waktu untuk mencari ilmu, untuk semakin paham kebenaran, dan inilah adalah agama. Kunci yang kedua adalah mengamalkan amal soleh. Wa amilus sholihat. Kita tidak cukup tahu ilmu tentang sholat apabila kita tidak pernah melaksanakan sholat. Kita tidak cukup tahu ilmu tentang sedekah apabila kita tidak pernah melaksanakan sedekah. Justru kita tahu dengan ilmu kita akan semakin paham mengerjakan amal itu. Syarat amal yang terima itu ada 2. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua adalah cara yang benar sesuai dengan as-sunnah. Dan inilah yang akan kita bawa mati. Maka bekerja itu adalah amal, berumah tangga itu amal, bersekolah itu juga amal. Segala aktivitas di dunia bila dilakukan dengan ikhlas dan cara yang benar, insya Allah itu akan menjadi amal. Poin yang ketiga adalah mendakwahkan kebenaran. Wa tawashaw bil haqq. Jadi kita sudah paham ilmu, kita amalkan dan kita sampaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Kita tidak cukup paham ilmu dan beramal soleh, tapi kita ingin orang lain juga bisa berbuat baik seperti kita. Oleh karena itu, orang yang beruntung selalu ikut serta dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Dakwah itu tidak harus bicara seperti ini. Dakwah itu adalah memberikan teladan, tidak menyusahkan, tidak menyulitkan orang lain. Itu pun termasuk dakwah. Poin yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawashaw bis sabr. Sabar itu adalah menahan diri, sabar itu adalah mengendalikan diri, sabar dalam ketaatan,
sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Maka pergunakanlah waktu kita selama kita masih hidup. Ingat, 5 perkara sebelum 5 perkara. Rasulullah bersabda kepada seseorang dan menasihatinya, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luangmu sebelum sibukmu, dan hidup sebelum matimu. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Semoga setiap waktu yang kita jalani akan menguatkan iman kita, menjadi amal soleh, menjadi dakwah, dan semakin indah dengan kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.